Shalom saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita senantiasa. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya coba untuk memberikan respon atau tanggapan saya terhadap batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia akibat adanya beberapa penolakan dari beberapa partai atau beberapa tokoh politik nasional. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa ini bisa terjadi karena adanya timnas Israel dalam Piala Dunia U20 ini. Saya mencoba untuk memberikan tanggapan saya dari sisi berkat Tuhan. Teman-teman, kita tahu bahwa kalau di dalam Alkitab itu Israel itu adalah bangsa atau umatnya, pilihan Allah. Ya, meskipun kita tahu bahwa bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sulit diatur, bangsa yang memberontak dan tidak mau taat kepada Allah. Tetapi ingat, meskipun demikian, bangsa Israel adalah bangsa pilihan atau umat kepunyaannya Allah. Sebetulnya kita harus bersyukur ketika orang Israel mau datang ke Indonesia. Mengapa? Karena mereka adalah umatnya Allah, pilihannya Tuhan. Berarti ketika mereka datang ke Indonesia, mereka akan membawa berkat Tuhan. Tuhan ingin memberkati Indonesia ini. Nah, tetapi sayangnya karena adanya beberapa penolakan dari beberapa kelompok atau tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh politik nasional, akhirnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia dibatalkan. Nah, dengan ini juga berkat Tuhan lari dari Indonesia. Nah, saudara-saudara, ketika berkat Tuhan lari dari Indonesia, berarti akan ada bahaya, akan ada masalah yang dihadapi Indonesia. Kenapa? Ketika kita menolak mau diberkati oleh Tuhan lewat pertandingan sepak bola ini, tentunya ada banyak sekali keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh oleh bangsa Indonesia, oleh pemerintahan Indonesia secara khususnya. Akan membawa dampak ekonomi, pertumbuhan ekonomi bagi bangsa Indonesia. Tetapi kembali lagi, ini hanyalah sebuah harapan. Dan sayangnya kita melihat Indonesia dibatalkan oleh FIFA karena dinilai kurang siap atau masih ragu-ragu menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia U20 di Indonesia. Nah, sayang sekali ya teman-teman. Seharusnya kita bangga ya sebagai warga negara Indonesia, sebagai bangsa yang besar ini, harusnya kita bangga. Karena apa? Ini event internasional yang sangat-sangat dan mungkin tidak akan pernah terjadi lagi. Semua negara itu berlomba-lomba untuk menjadi tuan rumahnya Piala Dunia ini. Tetapi sayang sekali saya mengatakan bahwa ada masalah politik dicampur adukan dengan masalah olahraga. Akhirnya Indonesia dianggap tidak siap dalam melaksanakan penyelenggaraan Piala Dunia ini. Sayang sekali. Padahal seharusnya berkat itu sudah ada di depan mata kita. Tetapi karena adanya keegoisan dari tokoh-tokoh politik nasional untuk mencari dukungan, dan akhirnya mereka rela mengorbankan semangat juang dari anak-anak muda pecinta olahraga, khususnya di dunia sepak bola ini. Dalam hal ini seharusnya kita itu bersyukur ya. Orang-orang berdatangan ke Indonesia, orang melihat kemajuan-kemajuan yang ada di Indonesia. Apa yang salah dengan timnas Israel? Sebetulnya tidak ada sangkut pautnya dengan politik luar negeri. Karena ini adalah kegiatan olahraga. Nah, kalau kita mau fair,
kita benci pada suatu negara, kita benci kepada orang-orang itu, seharusnya juga kita mau fair, mau jujur, kita tidak boleh mendengarkan, kita tidak boleh menggunakan produk-produk buatan mereka. Contoh yang Facebook, Instagram, YouTube, Google, dan sebagainya. Karena sumbernya itu semua dari Israel. Penemuan-penemuan yang hebat, canggih, itu asalnya dari Israel. Dan kalau kita mau jujur, mengapa kita pakai buatan mereka? Sekali lagi, kenapa ini bisa terjadi? Ini karena timbul suatu kebencian sehingga terjadi penolakan terhadap bangsa Israel atau orang-orang Israel yang datang ke Indonesia. Padahal semuanya itu sah-sah saja, tidak ada yang melarang. Karena kita hidup bersosial, kita hidup berbangsa dan bernegara, harus menghormati negara-negara lain, harus saling bergandengan tangan untuk membangun bangsa. Kita berdoa, dan saya secara pribadi berdoa ke depannya supaya pemerintah itu lebih tegas mengambil keputusan. Jangan takut, ya, jangan takut terhadap golongan-golongan yang mau merusak bangsa, yang mau merusak persatuan NKRI ini demi sebuah kepentingan pribadinya dan mengorbankan kepentingan masyarakat secara umumnya, secara khusus buat muda-muda atau generasi muda yang mau berjuang melalui olahraga ini, secara khusus pecinta sepak bola ini. Dalam hal ini saya kira seharusnya orang-orang yang menolak harus bisa membedakan mana yang berkaitan dengan politik, mana yang berkaitan dengan olahraga. Ini adalah olahraga fair, tidak ada yang namanya politik. Ya, pesan saya kepada siapapun orang-orang atau masyarakat bangsa Indonesia, fair, karena ini merupakan dunia olahraga. Seharusnya kita bangga. Tetapi saya mau katakan sayang sekali, ya sayang sekali karena kita sudah menolak berkat dari Tuhan. Seharusnya lewat peristiwa Tuhan itu mau memberkati bangsa Indonesia lewat kedatangan bangsa pilihan Allah, lewat kedatangan bangsa kepunyaan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Kembali lagi, ini adalah sebuah respon. Tetapi saya sebagai warga negara Indonesia sangat-sangat merasakan kesedihan, turut merasakan kesedihan yang dialami oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Dan berharap ke depan kita bisa menemukan seorang pemimpin yang benar-benar mengambil keputusan secara tegas, tanpa adanya tekanan, tanpa adanya diskriminasi. Tetapi pemimpin yang kita harapkan ke depan, pemimpin yang benar-benar dapat kita andalkan, dapat mengambil keputusan secara bijaksana. Nah, inilah ungkapan hati saya sebagai warga negara Indonesia. Seharusnya kita menerima berkat dari Tuhan, tetapi karena dibatalkannya Piala Dunia usia 20 di Indonesia, kita juga kehilangan berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan memberkati negara Indonesia yang kita cintai ini. Semoga Tuhan menjauhkan negara tercinta ini dari orang-orang yang ingin mengkhianati bangsa, dari orang-orang yang mau mengadu dombakan bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bangsa kita diberkati oleh Tuhan. Pemimpin-pemimpin kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.